kata dalam bahasa Yunani yaitu bios, berarti hidup, dan etos, berarti adat istiadat atau moral, yang secara keseluruhan berarti etika hidup. Bioetik adalah studi tentang isu etik dalam pelayanan kesehatan. Bioetik adalah etika yang menyangkut kehidupan dalam lingkungan tertentu atau etika yang berkaitan dengan pendekatan terhadap asuhan kesehatan. Bioetik merupakan evaluasi etik pada moralitas treatment atau inovasi teknologi dan waktu pelaksanaan pengobatan pada manusia. Pada lingkup yang lebih luas, bioetik mengevaluasi pada semua tindakan moral yang mungkin membantu atau bahkan membahayakan kemampuan organisme terhadap perasaan takut dan nyeri, yang meliputi semua tindakan yang berhubungan dengan tindakan pengobatan dan biologi. Dapat disimpulkan bahwa bioetik lebih berfokus pada dilema yang menyangkut perawatan kesehatan modern, aplikasi teori etik dan prinsip etik terhadap masalah-masalah pelayanan kesehatan. Pendekatan bioetik ada 3. Yang pertama, pendekatan teleologik. Pendekatan teleologik adalah suatu doktrin yang menjelaskan fenomena dan akibatnya, di mana seseorang yang melakukan pendekatan terhadap etika dihadapkan terhadap konsekuensi dan keputusan-keputusan etis. Dengan kata lain, pendekatan ini mengemukakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan the injustice demands, atau pada akhirnya membenarkan secara hukum tindakan atau keputusan yang diambil untuk kepentingan medis. Contohnya, seorang anak mencuri untuk membeli obat ibunya yang sakit. Tindakan ini baik untuk moral dan kemanusiaan, tetapi dari aspek hukum, tindakan ini melanggar hukum, sehingga pendekatan teleologik lebih bersifat situasional, karena tujuan dan akibatnya suatu tindakan bisa sangat bergantung pada situasi khusus tertentu. Yang kedua, pendekatan deontologi. Pendekatan deontologi merupakan suatu teori atau studi tentang kewajiban moral. Contohnya, seorang perawat yang berkeyakinan bahwa menyampaikan sesuatu kebenaran merupakan hal yang sangat penting dan tetap harus disampaikan tanpa peduli apakah hal tersebut mengakibatkan orang lain tersinggung atau tidak. Yang ketiga, pendekatan intuitionisme. Pendekatan ini menyatakan pandangan atau sifat manusia dalam mengetahui hal yang benar atau salah. Hal tersebut terlepas dari pemikiran rasional atau irasional suatu keadaan. Contohnya, seorang perawat sudah tentu mengetahui bahwa menyakiti pasien merupakan tindakan yang tidak benar. Hal tersebut tidak perlu diajarkan lagi kepada perawat karena sudah mengacu kepada etika dan seseorang yang diyakini dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dilakukan. Isu bioetik dalam keperawatan. Isu bioetik melibatkan perawat dalam pelaksanaan praktik keperawatan dan berhubungan dengan profesi lain. Hal ini muncul hampir di semua bidang praktik keperawatan. Keperawatan merupakan salah satu profesi yang mempunyai bidang memberikan kesehatan kepada manusia. Hal ini dilakukan salah satunya dengan memberikan bantuan kepada individu baik sehat maupun sakit. Contoh, beberapa tahun lalu salah satu pahlawan nasional Korea Selatan, Profesor Woo Suk Hwang, seorang pioner dan pakar terkenal bidang cloning, telah tersandung kasus bioetika. Hasil kerja keras bersama timnya sejak tahun 2001 telah menghasilkan karya yang bisa disebut monumental, yaitu melakukan cloning sel somatis manusia untuk mendapatkan sel stem, suatu proyek yang didanai pemerintah Korea sebesar 4 miliar won atau sekitar 40 miliar rupiah. Sebelumnya, tim riset yang dipimpin pertama kali di dunia berhasil mengkloning anjing, dan salah satu staf pengajar Universitas Gadjah Mada juga merupakan kandidat dokter ikut terlibat di dalamnya. Kesuksesan luar biasa tersebut ternyata diikuti dengan tuduhan bernada miring, yaitu adanya kemungkinan bahwa Profesor Woo Suk Hwang telah melakukan kebohongan publik dan melanggar rambu-rambu bioetika. Dia dianggap telah menggunakan telur yang diperoleh dengan cara membeli dari donor di rumah sakit maupun mendapatkannya dari beberapa anggota tim yang terlibat langsung dalam penelitian tentang cloning tersebut. Walaupun tuduhan ini lebih besar gaungnya di luar negeri ketimbang di dalam negeri, namun Profesor Hwang merasa perlu untuk mundur dari segala jabatan strategis, terutama jabatan sebagai Ketua Lembaga Pusat Sel Stem Dunia.
keputusan berat yang berarti kemungkinan besar harus meninggalkan segala kemewahan fasilitas penelitian yang telah dikusurkan oleh pemerintah Korea. Contoh lain, menurut pandangan almarhum Mufti Syafi dari Pakistan, dalam kondisi biasa, transfusi darah merupakan sesuatu yang haram karena pertama, darah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tubuh manusia. Kedua, darah termasuk benda najis. Bulan 2011-2007 ada pun masalahnya dalam etika praktik keperawatan, yaitu sebagai berikut. Transfusi darah merupakan masalah biotik yang juga menjadi perdebatan terutama di Eropa dan negara barat lainnya. Dilihat dari aspek bioetis, transfusi darah paling banyak menyebabkan kematian pada pasien karena pasien mendapatkan transfusi darah yang salah. Darah yang dimasukkan ke dalam tubuhnya tidak sesuai dengan darah resipien. Selain itu, masalah etik yang sering terjadi juga masalah malpraktik perawat yang sengaja menyebabkan pasien meninggal dengan menginjeksikan darah dengan tidak benar dan tidak sesuai dengan kebutuhan resipien. Oleh karena itu, hal tersebut melanggar hukum dan etika keperawatan.